ini kita menemukan mangkok dinasti Tiongkok secara tidak sengaja. Dan ini adalah keramik hijau dinasti Sung ya. Dinasti Sung yang mengingatkan pada dinasti Sung yang ada di Tiongkok abad ke-11 memang dan 12 Masehi. Dinasti Sung ini kemudian ditaklukkan oleh dinasti Yuan memang dari utara, yaitu Mongol. Pasukan Mongol menjebol Wall of The Great Wall of China atau tembok besar Cina dijebol oleh pasukan Mongol, memasuki dan menaklukkan dinasti Sung dari utara. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kebakaran hutan di lereng Anjas Moro bisa dipastikan ketika musim hujan turun akan terjadi longsoran-longsoran kecil yang berkumpul kepada sungai-sungai terdekat yang akan terjadi banjir bandang pada area bawah. Untung kemudian pohon jati ini menahan secara masif dari tanah aluvial ini. Belanda setelah penggalian situs Candi Tikus yang ada di Trowulan sudah mengidentifikasi kenapa situs Candi Tikus terpendam di dalam tanah sekitar 3-4 meter dengan tanah aluvial yang berasal dari lereng Gunung Anjas Moro ini. Karena seperti inilah terjadi longsoran-longsoran masif pada musim penghujan. Saat ini memang terbakar, sehingga kemudian dari terbakar ini akan ditemukan banyak sekali artefaktual, termasuk struktur tembok yang memanjang berlapis-lapis di lokasi ini menurut penuturan warga ya. Mari kita lihat lokasi ini. Nah, di sini ada juga beberapa kumpulan batu yang sangat misterius ya. Diduga ini merupakan jejak peradaban Kabuyutan, semacam ada pemujaan kuno di sini, tempat pengikat binatang kurban untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat sekitar sini pada masa prasejarah, terutama untuk kemudian bertemu dan berkumpulnya para tetua desa dalam memecahkan segala persoalan pada waktu itu ya. Nah, lokasi di bawah ringgangnya hutan jati ini memang berada di lereng Anjas Moro. Nama Anjas Moro muncul dalam serat Damar Wulan. Diceritakan bahwasanya Damar Wulan adalah seorang abdi, seorang budak dari Patih Logender. Patih Logender sendiri memiliki 2 putra, Layang Seto, Layang Kumitir, dan 1 putri bernama Putri Anjas Moro. Putri Anjas Moro ini tertarik dengan ketampanan Damar Wulan, budaknya atau abdinya, sehingga kemudian menikah secara sembunyi-sembunyi. Yang sebenarnya pernikahan itu tidak pernah disetujui oleh masyarakat, tidak pernah disetujui oleh keluarganya, termasuk Patih Logender maupun kedua saudaranya, yaitu Layang Seto dan Layang Kumitir. Namun dalam waktu yang bersamaan, Majapahit di bawah pimpinan Ratu Kencana Wungu terjadi huru-hara, yaitu Belambangan atau yang dikenal dengan Minak Jinggo ya, penguasanya Minak Jinggo ini yang sebenarnya juga masih keturunan Raja Hayam Wuruk dari istri Selir. Ini kemudian menggugat dan menuntut dari Ratu Kencana Wungu yang dalam sebuah sayembara yang bisa mengalahkan Kebuh Marcuet itu akan menjadi istrinya. Namun kemudian ketika Minak Jinggo berhasil mengalahkan Kebuh Marcuet, pemberontak yang ada di Majapahit, ternyata Ratu Kencana Wungu tidak mau menikah dengan siapa namanya? Yaitu penguasa Blambangan, yaitu Minak Jinggo. Akhirnya Minak Jinggo mengangkat senjata dan berperang dengan Majapahit yang dikenal dalam sejarah Paregreg Agung. Nah ini kemudian muncullah Damar Wulan, seorang abdi ya, seorang budak dari Patih Logender ini membantu Ratu Kencana Wungu mengobrak-abrik istana Minak Jinggo di Blambangan. Namun Damar Wulan kalah karena kesaktian dari Minak Jinggo. Namun istri dari Minak Jinggo, Serong atau berkhianat kepada Minak Jinggo, lebih tertarik kepada ketampanan dari Damar Wulan ya, yang kemudian membocorkan rahasia ilmu suaminya atau Minak Jinggo, sehingga kemudian Damar Wulan mengetahui rahasia kesaktian Minak Jinggo. Istri Minak Jinggo yang bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan ini akhirnya kemudian setelah Damar Wulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo, diboyong pula menjadi istri dari Damar Wulan, sehingga kemudian Damar Wulan menjadi suami dari Ratu Kencana Wungu, termasuk Putri Anjas Moro, Dewi Puyengan, dan Dewi Wahita. Ini sebuah filosofi yang artinya Jawa Timur atau kekuasaan Jawa ini harus ditaklukkan atau dinikahi secara mulia agar kemudian tetap menjadi bersatu dan adil serta makmur ya. Nah ini kita kembali lagi kepada lokasi, di mana lokasi yang di lereng Gunung Anjas Moro
pohon jati untuk benar-benar menghindari erosi pada musim penghujan yang akan bisa mengubur area bawah ya, termasuk area Trowulan, Suko, termasuk Kota Mojokerto. Nah ini, jadi memang kelestarian hutan itu menjadi tanggung jawab bukan saja warga sekitar hutan, tapi masyarakat yang jauh yang menjadi imbasnya, yaitu jauh di sana sampai Kota Mojokerto ya. Ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan. Ya, di lokasi ini kita akan mendapatkan sebuah struktur batu alam yang sangat panjang serta tembok batu Batakuno. Tembok batu Batakuno kunonya sudah kita temukan. Nah, ini kita beberapa pohon jati ini tumbang ya, berserakan di mana-mana. Serta kita bisa menyaksikan bagaimana abu warna hitam ini kalau musim hujan akan mengotori sungai-sungai kita menjadi airnya berwarna keruh kehitaman. Nah ini, di beberapa lokasi selain kemudian ada struktur tembok, kita akan ke kanan kiri. Di sini ada sesuatu yang unik, yaitu batu pecah. Batu pecah memang pada masa kuno kita juga mengungkap dari tradisi dan literasi yang ada. Batu pecah ini sebagai simbol untuk memecahkan segala persoalan. Jadi para tetua, para penasihat kerajaan biasa berkeliling di sekitar batu pecah ini. Jadi batu pecah ini memanjang seperti punggung sapi. Memang batu ini tidak sengaja memang seperti sapi yang sedang tidur ya. Dan tepat di tengah-tengah ini terjadi rengkahan atau pecah. Artinya batu ini pecah menjadi dua. Nah ini rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Jadi memang diduga lokasi ini pada masa lalunya tempat berkumpulnya para tetua dalam memecahkan segala persoalan, termasuk masa kerajaan, karena didukung oleh banyak sekali temuan struktur tembok istana batu Batakuno serta fragmen-fragmen yang berseret di mana-mana dengan area yang cukup luas sekitar 15 hektar. Di sini selain artefak seperti batu Batakuno, artefak yang lainnya cukup banyak seperti lumpang batu, tipisan, batu bandek ya. Ini banyak. Artinya di sini dulu itu ada semacam pemukiman alam yang dicampur dengan batu Batakuno. Kemungkinan ini sudah berupa reruntuhan ya. Dan batu Batakunonya itu cukup basah. Jadi batu Batakunonya itu sudah ditemukan, dan batu Batakunonya ini ketebalannya sekitar 8 cm merata ya. Dan itu cukup banyak sekali bercampur dengan batu alam. Kemungkinan ini sudah semacam ditata ulang ya, karena banyak fragmen-fragmen yang tumpang tindih. Jadi batu batanya ini khas abad ke-11 dan 10 Masehi. Era Empu Sendok, era Airlangga, dari segi ketebalannya ya. Kalau ketebalan batu bata sekitar 3 cm itu biasanya era Singosari maupun era Kerajaan Majapahit. Nah, di lokasi inilah ada semacam struktur tembok batu Batakuno yang cukup banyak. Dan ini sangat luas. Dan ini berbentuk persegi sekitar 50 kali 50 meter ya. Nah, di sini juga ada semacam lumpang batu. Tapi lumpang batu ini dalam artian kecil. Jadi lumpang batu ini tidak berfungsi sebagai lumpang batu pada umumnya untuk menumbuk beras, untuk menumbuk biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan. Tapi lumpang batu kecil ini biasanya untuk sebuah ritual magis tentang perdupaan atau persajian ya. Jadi bukan untuk profan keseharian, melainkan ada sesuatu magis. Jadi ini menjadikan misteri, apakah struktur tembok batu bata ini merupakan sebuah bangunan kedaton atau istana kerajaan, ataukah sebuah candi pemujaan yang tentu harus didukung oleh antefik atau panteon yang mencirikan beberapa agama, misalnya Hindu, Siwa, Wisnu, atau agama Buddha. Namun di sini kita tidak menemukan panteon itu, melainkan sebuah struktur tembok istana ya. Nah seperti ini batu batanya ini sangat besar sekali ya. Cuman ini bukan struktur, tapi ini sudah dan ukurannya ini. Nah ini ada simbol-simbol yang mengingatkan pada jari-jari leluhur kita dalam membuat batu bata. Ada 2 jari di sini dan ketebalannya sangat tebal, sekitar memang 8 cm yang mengingatkan pada batu bata era Empu Sendok maupun era Airlangga. Dan luas sekali. Coba kita lihat di sisi sini ya. Ini cuma ada galian. Siapa yang menggali ini ya? Nah, ini ada galian. Kemungkinan ini pencari harta karun, karena situs-situs seperti ini juga menjadi perburuan para, apalagi saat ini itu masyarakat sudah agak modern mengenal dengan metal detektor. Situs-situs ini menjadi objek atau tujuan para pencari harta karun dengan metal detektor. Ya mungkin seperti ini adalah salah satu bentuk galian
yang dilakukan oleh para pemburu harta karun tersebut ya. Dan ini memang sangat disayangkan, dan hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Jadi pemburuan harta karun yang masif di situs-situs kuno itu seperti ini juga. Ini sudah mereka sudah menemukan ya, menemukan yang diharapkan kemungkinan. Nah ini ada juga galian juga. Ini bukan galian petani untuk menanam singkong atau menanam apapun ya. Ini adalah galian yang dilakukan oleh para pemburu harta karun. Dan ini sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Ini memang benar-benar tembok batu bata kuno yang sudah runtuh total. Kemungkinan saking kunonya, berumur lebih dari 1000 tahun. Kemungkinan dugaan dari segi artefak batu bata kunonya ini kemungkinan abad ke-10 sampai abad ke-11. Diduga sekitar masa Empu Sendok maupun masa Air Langga ya. Nah ini sesuatu yang sangat penting karena sekali lagi ini berada di lereng Gunung Anjas Moro, dan lereng Gunung Anjas Moro sendiri merupakan perbatasan 3 kabupaten atau 3 daerah ya, dan itu merupakan pusat-pusat kerajaan besar. Yang saat ini Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang ini pernah menjadi daerah dan istana dari Empu Sendok, Air Langga maupun Majapahit. Kemudian perbatasan kedua adalah Kabupaten Kediri, yang itu juga merupakan pusat kerajaan Daha dan kerajaan Kediri, termasuk Kota Batu dan Kabupaten Malang. Ini juga pusat kerajaan besar, termasuk diantaranya adalah Tumapel dan Singosari. Jadi Gunung Anjas Moro ini telah memainkan peranan yang sangat penting tentang memori pada masa kejayaan Jawa Timur. Jadi Gunung Anjas Moro ini juga merupakan simbol dari masa-masa dan memori tentang masa-masa kejayaan Jawa Timur itu ya. Ada lerengnya ini menghasilkan tanah yang subur, tanah aluvial yang membanjiri area-area sekitar, yang surplus beras ini yang di sekitar Sungai Berantas ini, kemudian memunculkan kerajaan-kerajaan besar, Empu Sendok, Air Langga, Tumapel, Kadiri, Kahuripan ya. Nah ini semuanya termasuk Majapahit muncul di lembah-lembah Sungai Berantas yang di selatan atau di sekitarnya merupakan lereng Gunung Anjas Moro. Bongkahan-bongkahan batu bata kuno ini tidak habis-habisnya untuk dibahas. Sangat banyak sekali di area sekitar 15 hektar ini di bawah rindannya hutan jati. Semoga segera ditindaklanjuti oleh Balai Pelestarian Kebudayaan dan kita bisa mendapatkan sebuah bentuk dan nilai-nilai kesejarahnya, apalagi kalau di dalam tanah ini mengandung harta karun terpendam, sebuah prasasti yang menceritakan tentang kondisi pada masa lalu, kondisi lokasi ini. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lah, ini kita menemukan mangkok dinasti Tiongkok secara tidak sengaja. Dan ini adalah keramik hijau dinasti Sung ya, dinasti Sung yang mengingatkan pada dinasti Sung yang ada di Tiongkok abad ke-11 memang dan 12 Masehi. Dinasti Sung ini kemudian ditaklukkan oleh dinasti Yuan memang dari utara, yaitu Mongol. Pasukan Mongol menjebol The Great Wall of China atau tembok besar Cina dijebol oleh pasukan Mongol, memasuki dan menaklukkan dinasti Sung dari utara, kemudian dilanjutkan dinasti Jin ya dari selatan ini. Ya bisa kemudian di-download film Pendekar Raja Wali. Ini adalah masa-masa penaklukan dinasti Mongol pada dinasti Sung Tiongkok ya. Dan ini adalah keramik yang cukup langka dan kita tidak tergeletak begitu saja di area ini. Artinya area ini selain menyimpan jejak istana, tinggalan istana kerajaan kuno, juga penuh dengan harta karun.